Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal-soal matematika dan fisika untuk tingkat SMP dan SMA. Baik, kali ini saya akan mencoba membahas soal prediksi untuk kalian yang akan menghadapi ujian UTBK. Ya, dimana ujian UTBK pada tahun ini hanya soal-soal TPS, ya, tes potensi skolastik. Nah, di sini yang akan saya bahas adalah pengetahuan kuantitatif, ya, soal prediksi untuk mengerjakan pengetahuan kuantitatif atau yang berkaitan dengan soal-soal berhitung, ya, menggunakan matematika. Baik, saya akan mulai ya dari soal. Nanti di sini sebenarnya ada soal-soal selain soal kuantitatif, ya, contohnya ini. Cuma nanti yang saya bahas adalah hanya soal-soal untuk pengetahuan kuantitatif. Baik, di sini saya akan mulai membahas yang berkaitan dengan pola bilangan, ya. Jadi kalau ada pola bilangan seperti ini, 4, 6, 11, 21, 38, 64. Jadi kalau kalian sudah belajar pola bilangan, tidak akan susah ya untuk mengerjakan, ya. Kita lihat, dari 4 ke 6 itu ditambah 2. Kemudian dari 6 ke 11 ditambah 5. Dari 11 ke 21 ditambah 10. 21 ke 38 ditambah 17. 38 ke 64 itu ditambah 8, 6 ya, 6. Ini 5, 26 ya, 26. Nah, kita lihat sekarang. Kalau kita lihat polanya, ternyata penambahannya itu tidak sama, ya. Dari 4 ke 6 ditambah 2, dari 6 ke 11 ditambah 5. Dari 11 ke 21 ditambah 10. Nah, kalau ada pola bilangan seperti ini, saya tuliskan aja ya di bawah. Saya tuliskan lagi biar lebih jelas. Ini 21 ya. Nah, kalau ada pola bilangan seperti ini, ya. Tadi kan ini ditambah 2. Kemudian ke sini ditambah 5. Ke sini ditambah 10. Ditambah 17 ya. Kemudian ditambah 26. Nah, pola selanjutnya ditambah berapa? Nah, kita belum tahu kan. Nah, sekarang kita lihat. Kalau seperti ini, itu selisihnya atau bedanya itu tidak beraturan. 2, 5, 10, 17, 26. Kita tidak bisa menentukan polanya. Nah, sekarang kita anggap yang barisan kedua, ya. Barisan kedua ini itu adalah pola bilangan yang lain. Nah, kita lihat dari 2 ke 5 itu ditambah 3. Kemudian dari 5 ke 10 ditambah 5. Dari 10 ke 17 itu ditambah 7. Dari 17 ke 26 itu ditambah 9. Nah, dari sini kalian bisa melihat polanya sekarang. Ternyata itu ditambahnya, ya, bedanya yang ini, beda yang di atas ini, itu selalu ditambah dengan bilangan ganjil. Nah, berarti nanti ini ditambah berapa? Kan 9 nih, berarti tambah 11. Berarti yang atas itu bedanya ditambah dengan 26 ditambah 11 berapa? 37 ya, ditambah 37. Nah, berarti 64 ditambah 37 berapa? 4 tambah 7, 11. Kemudian 6 tambah 3, 9 ya. Tadi nyimpen 1 jadi 10. Jadi bilangan selanjutnya adalah 101. Jadi jawabannya yang C. Tidak sulit ya. Sekarang yang nomor 12 atau nomor selanjutnya, ya, pola bilangan yang kedua. 14, 14, 15, 16, 16, titik. Nah, titik-titiknya ada 2 ya. Kemudian 20. Nah, kalau kita lihat ya, 14, 14 tidak berubah. Kemudian ke 15 tambah 1.
ke 16 ditambah 1. Kemudian tetap. Nah, kalau kita melihat seperti ini, itu kita tidak akan bisa menentukan yang di sini berapa. Nah, cara gini. Pola bilangan, nanti ada pola bilangan yang dia lompat ya, lompat 1. Maksudnya gini. Saya tuliskan lagi ya di bawah. Ini titik-titik, ini titik-titik, ini baru 20. Maksud saya lompat 14, lompat ke langsung ke 15. Berarti dia ditambah 1. 15 ke 16 ditambah 1. Berarti dari 16 lompatnya kemana? Ke sini nih. Ini ditambah 1 polanya. Berarti berapa? Di sini 17. Ya. Paham ya? Nah, sekarang yang selanjutnya. Yang selanjutnya berarti yang ini ya. 14 ke 16 ditambah 2. Ya. Kemudian 16 lompatnya kemana? Ke sini. Nah, ini pasti ditambah 2 lagi nih. Berapa jadinya? 18. Dari 18 ke 20 kan? Ditambah 2, betul kan? Nah, berarti jawabannya adalah 18 dan 17. Jawabannya yang A. Jadi untuk pola bilangan tidak harus kalian lihat dengan yang persis angka setelahnya, tapi bisa melompat 1 angka. Kemudian saya lanjut ke bentuk yang lain ya, untuk prediksi selanjutnya yang masih berkaitan dengan pola bilangan. 50, 101, 205, 415. Nah, di polanya belum kita ketahui ya polanya seperti apa. Nah, caranya gini. 50, 101, 205, 415. Nah, caranya seperti tadi tuh. Kita cari dulu nih. Dari 50 ke 101 itu bertambah 51. Kemudian dari 101 ke 205 itu bertambahnya 104. Kemudian dari 205 ke 415 itu bertambahnya 0, 1, 210. Nah, ke bilangan selanjutnya ini bertambah berapa? Kita belum tahu. Nah, seperti yang sebelumnya kita lihat. Kita lihat polanya. Ya. Dari 51 ke 104 itu ditambah dengan berapa? 53. Betul tidak? Ya. Dari 104 ke 210 itu ditambah berapa ini? 6. 106 ya, 106. Ya. Nah, dari sini ke sini ditambah berapa? Nah, kita belum tahu nih. Nah, sekarang kita lihat polanya. Di sini dari yang kedua ya, yang kedua ini kita lihat dari 53 ke 106 itu ternyata dikali 2. 53 dikali 2 menghasilkan 106. Berarti nanti kesimpulannya apa? Dari 106 ke sini itu dikali 2. Berarti tambahnya berapa nanti? Nanti tambahnya harus 212. Nanti ditambahnya harus 212. Berarti dari sini nih 210 tambah 212 berapa? 422 ya, 422. Nah, berarti yang atas itu ditambah dengan 422. Hasilnya berapa? 837. Ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, caranya seperti itu. Ya. Lanjut ke prediksi untuk pola bilangan yang selanjutnya. 5, 7, 14, 9, 11, 22, 13, 15, 30. Titiknya ada 3. Yang harus kita isikan ada 3 ya, ada 3 bilangan. Ya. Nah, cara gini, kita lihat. Caranya seperti yang tadi ya, caranya.
Kita lihat, saya tuliskan aja di bawah aja ya. 5, 7, 14, 9, 11, 22, 13, 15, 30. Titik-titik. Nah, kita lihat yang pola yang pertama dulu. Ya. Dari 5 ke 7 itu ditambah dengan 2. Dari 7 ke 14 dikali 2. Ya, betul ya. Kemudian dari 14 ke 9 itu dikurangi 5. Ya. Kemudian dari 9 ditambah 9 ke 11 ditambah 2. 11 ke 22 itu dikali 2. Nah, kalian lihat polanya sudah ketahuan. Sudah kelihatan ya. Ini dikurangi dengan 9. Kemudian yang ini ditambah 2, yang ini dikali 2. Nah, berarti 30 ke suku berikutnya apakan nih? Dikurangi. Nah, kalian lihat ya. Ini kan plus. Pertama tambah, ini tambah, ini tambah. Kemudian kali. Ini kali ada, dikali sudah ya. Baru dikurangin. Ini kurang 5, ini kurang 9. Nah, ini dikurang berapa? Nah, ini dikurang 9 dari dikurang 5 dari mana? Dari awal ya. Dari bilangan awalnya. Nah, kalau ini dikurang 9, berarti 9-nya nanti dianggap bilangan awal dari tab yang kedua nih. Nah, selanjutnya, ini kan plus 2-nya di sini ya. Berarti awalnya di mana? Di sini nih bilangannya. 13. Berarti nanti 30-nya harus dikurangi dengan 13. Nah, 30 dikurang 13 berapa? 17. Taruh sini 17. Nah, setelah dikurangin, itu diapakan? Ditambah. Berarti ini ditambah berapa? 17. Ditambah 2. Tambah 2 berapa? 19. Setelah ditambahkan 2, diapakan? Dikali 2. Dikali 2 berapa? 38. Berarti jawabannya adalah 17, 19, 38. Yang jawabannya. Jadi kalau kalian sudah terbiasa dengan mengerjakan bentuk pola bilangan, nanti kalian akan bisa cepat mengikuti ya yang dimaksud dengan pola selanjutnya itu seperti apa. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 15 ya. 1 negatif 8, 9 negatif 4, 25 negatif 216. Kita lihat polanya. 1 negatif 8, 9 negatif 64, 25 negatif 216. Nah, yang ini selanjutnya berapa nih? 1 itu kan berarti bisa saya tulis 1 kuadrat, betul nggak? Kemudian yang ini ya, saya lompati 1, langsung saya lompati 1, bisa saya tulis 3 kuadrat. Kemudian yang ini 5 kuadrat. Nah, berarti setelah 216 itu pasti, ini kan lompatnya lompat 1-1 nih. Yang ininya dilompati ya, yang negatifnya dilompatin. Kita gak usah ngeliat yang negatif ya. Dilompatin 1-1. Berarti selanjutnya berapa? Kita lihat. Bilangan pokoknya itu adalah bilangan ganjil. 1, 3, 5. Selanjutnya berapa? 7 kuadrat. 7 kuadrat berapa? 49. Nah, 49. Nah, ini ada langsung ya, langsung ketemu ya. Tapi di sini ada ada dua angka yang berurutan ya. Nah, kalau misalkan nih kebetulan ininya 49-nya cuma 1 ya. Kalau misalkan kita diminta 2 bilangan berikutnya. Ya. Karena di sini kebetulan tadi titik-titiknya cuma 1 ya. Saya kira cuma 1 yang dicari. Nah, caranya gini, kalau misalkan disuruh menyebutkan 2 bilangan berikutnya, otomatis kita cari yang ini. Min 8. Min 8 itu artinya min 2 saya pakatkan 3. Yang ini. Jadi kalau dipakatkan 3 hasilnya tetap negatif. Yang ini 4 pakat 3. Yang ini berarti
6 pangkat 3 pakai negatif ya. Ini bilangan bulat, bilangan genap ya, bilangan genap tapi bilangan genap negatif. Berarti selanjutnya berapa setelah 6? Berarti selanjutnya adalah min 8 dipangkatkan 3. Min 8 pangkat 3 berapa? Sama dengan 8 kali 8 kali 8. 8 kali 8 64. 64 kali 8. 64 kali 8. 32 48 51 ya. Berarti 512. Tandanya nanti negatif ya. Jadi jawabannya betul ya, 49 dan negatif 512. Jawabannya yang A. Baik ya, untuk prediksi soal cukup sampai di sini. Untuk nomor selanjutnya akan saya bahas di video saya selanjutnya. Sampai ketemu lagi.